Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Bapa yang terkasih, pada hari ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dan memahami akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita hari ini 1 Agustus 2025 diambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab sudah sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa sukacita sejati kita terlahir dari adanya sebuah persekutuan. Persekutuan dengan sesama kita manusia, dengan orang-orang yang seiman, dan lebih dari itu bahwa persekutuan kita dengan Allah sendiri. Ada banyak sekali Bapak Ibu yang terkasih bentuk-bentuk persekutuan di dalam gereja kita. Rasul Yohanes dalam suratnya ini menulis bukan dengan kata-kata yang kosong, tanpa ada bukti, tapi dia menulis surat ini sebagai seseorang yang telah melihat dan seseorang yang sudah mendengar langsung tentang Yesus Kristus dalam hidupnya. Dan sekarang Yohanes membagikan kesaksian itu agar kita semua pun bisa menikmati pengalaman kita jauh lebih dalam, yaitu persekutuan dengan Yesus, persekutuan hidup kita bersama Allah Bapa dan Yesus Kristus. Nah, persekutuan yang dimaksud oleh Yohanes dalam ini bukan hanya soal kumpul bersama, bukan sekedar hadir di dalam sebuah peribadahan lalu pulang begitu saja, tapi persekutuan yang dimaksud adalah hidup yang terhubung, tetap terkoneksi dengan Allah, dengan kasih Allah, dengan damai Allah. Hidup yang saling mengenal, saling menguatkan, saling membangun di dalam iman kita bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Jadi dari sini kita belajar bahwa bersaksi itu penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita bagikan kepada orang lain itu tidak harus sebuah peristiwa-peristiwa yang hebat, tapi juga bisa kita bagikan dengan pengalaman-pengalaman kita yang sederhana bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan kesaksian itu banyak orang yang bisa terberkati, banyak orang yang bisa merasakan damai sukacita lewat kesaksian kita itu. Sehingga kesaksian kita ini pun bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kita bersaksi tentang keselamatan kita, kita bersaksi tentang pemeliharaan kehidupan kita yang dilakukan oleh Tuhan. Kita bercerita tentang betapa banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga bisa bersaksi Bapak Ibu di dalam penyertaan Tuhan ketika kita mengalami masa-masa sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Maka dari sini kita belajar, kita diingatkan bahwa iman Kristen bukanlah iman yang untuk disimpan secara pribadi, namun juga bisa menjadi milik bersama. Kita bagikan kepada orang-orang, kita bagikan pengalaman kita, kebersamaan kita bersama dengan Tuhan yang memberikan penguatan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ketika kita sharing, berbagi pengalaman, bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama orang percaya, maka kita harus sampaikan dengan tulus, dengan jujur, dengan benar, tanpa adanya dibuat-buat pengalaman kita itu. Karena tujuan kita bersaksi bukanlah untuk memegahkan diri kita, bukan untuk menyombongkan diri kita, tapi kita bersaksi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih ya Tuhan akan sapaan firman yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajarkan kami bagaimana caranya untuk bersaksi, bagaimana kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan
bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.